Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Syahin Tambungan, NIM 114210016 dari kelas Ilmu Tanah D. Di sini saya akan membawakan presentasi yang saya dapat pada pertemuan kemarin, yaitu pada topik 5, Microbiological Aspects of Surfactant Used for Biological Soil Remediation, yang artinya penggunaan surfaktan untuk memulihkan lingkungan dengan bantuan organisme atau dengan bantuan mikrobiologikal. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu surfaktan. Surfaktan adalah senyawa kimia yang dapat menurunkan tegangan permukaan. Senyawa ini juga berfungsi untuk menurunkan tegangan antar muka, antar dua cairan, antar gas dan cairan, atau antara cairan dan zat padat. Nah, surfaktan dapat bertindak seperti deterjen, bahan pembersih, bahan pengemulsi, bahan pembusa, dan bahan pendispersi. Konsentrasi surfaktan memainkan peran penting dalam pembentukan emulsi yang stabil. Konsentrasi surfaktan yang terlalu tinggi membuat emulsi terlalu stabil karena dapat meningkatkan viskositas membran dan terjadi pembengkakan membran sehingga mengurangi efisiensi ekstraksi. Kemudian, jika konsentrasi surfaktan yang lebih rendah, kandungan surfaktan dalam membran organik tidak cukup untuk menstabilkan emulsi. Nah, oleh karena itu, emulsi mudah rusak karena absorpsi surfaktan yang tidak memadai pada yang terbuka organik. Ini terjadi pada tumbuhan. Kemudian untuk slide berikutnya adalah saya akan menjelaskan apa itu remedisi tanah. Remedisi tanah secara biologi adalah teknik penanganan limbah atau pemulihan lingkungan dengan bantuan mikroorganisme untuk mengurangkan bahan berbahaya dan beracun dari limbah tersebut. Nah, mikrobiologi tanah sendiri adalah ilmu yang mempelajari mikroorganisme tanah dan berbagai proses di dalamnya. Kemudian saya akan menjelaskan surfaktan juga dikelompokkan ke dalam berbagai kategori yang dapat mencakup bentuk anionik, kationik, deuterionik, dan nonionik dan telah digunakan untuk remediasi tanah. Kemudian surfaktan meningkatkan remediasi POPS melalui tanda pencucian, diremediasi, dan fitoremediasi. Nah, POPS ini adalah polutan organik persisten, adalah bahan kimia yang bandel dan tahan terhadap degradasi alami melalui proses fotolitik, kimia, dan biologis lingkungan. Nah, POPS ini mencakup spektrum zat yang mencakup bahan kimia sintetik yang digunakan pertanian, pengendalian hama, manufaktur, atau proses industri. Kemudian bahan kimia sekunder yang diproduksi secara tidak hati-hati, seperti dioksin dan hidrokarbon. Kemudian yaitu surfaktan termasuk senyawa sintetis dan alami yang disintetis dalam industri petrokimia disebut surfaktan sintetis atau kimiawi dan yang berasal dari organisme biologis dikelompokkan sebagai surfaktan alami atau biosurfaktan. Kemudian, nasib surfaktan di tanah dan sedimen. Absorpsi surfaktan dalam tanah merupakan parameter yang penting dalam proses remediasi tanah yang ditingkatkan dengan surfaktan. Meskipun kelaratan airnya tinggi, surfaktan diserap oleh tanah karena sifat aktivitas permukaannya dalam hal ini diwakili oleh larutan terair surfaktan dan oleh partikel tanah. Absorpsi surfaktan pada permukaan mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, ketika konsentrasi surfaktan relatif rendah, absorpsi yang sangat lemah dan terdispersi oleh monomer surfaktan yang diamati, dan molekul memiliki kecenderungan untuk tetap tinggal rata di permukaan. Kemudian pada langkah absorpsi berikutnya, interaksi lateral antara monomer surfaktan mulai mendominasi. Kemudian pada slide berikutnya, dalam sistem tanah atau air, pelarutan POPS terjadi pada dosis surfaktan yang jauh lebih tinggi daripada dalam sistem air saja, yang disebabkan oleh absorpsi surfaktan oleh tanah. Konsentrasi di mana solubilasi dimulai dalam sistem tanah atau air dikenal dengan konsentrasi misal kritis efektif atau CMCF. CMC efektif lebih tinggi dari CMC dalam sistem yang sama. Tapi setelah menambahkan tanah, ada bagian surfaktan yang tidak produktif. Alih-alih membentuk misal, mereka melarutkan kontaminan justru ditahan oleh partikel tanah. Sejumlah penelitian telah meneliti absorpsi surfaktan anionik dan ionik pada tanah, terutama pada konstituen tanah yang berbeda seperti lempung dan bahan organik. Kapasitas absorpsi surfaktan anionik oleh tanah sangat bergantung pada kandungan lempungnya. Nah, tanah dengan konsentrasi bahan organik tertinggi memiliki tingkat absorpsi surfaktan yang tinggi.
Kemudian surfaktan non-ionik digunakan dalam proses dekontaminasi tanah karena CMC-nya yang rendah dibandingkan dengan surfaktan ionik dan tingkat interaksinya rendah dengan tanah. Jenis surfaktan non-ionik paling banyak digunakan adalah etoksilasi karena biodegradabilitas dan kapasitas kelautannya yang tinggi. Kemudian mineralogi lempung juga telah terbukti memainkan peran utama dalam absorpsi. Lempung yang kaya silikon seperti bentonit mampu menyerap lebih banyak surfaktan daripada tanah kaya besi seperti tanah merah. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa tanah yang diperkaya dengan lempung dan struktur 2:1 tidak direkomendasikan untuk dicuci dengan surfaktan karena tingkat absorpsi surfaktan yang tinggi. Kemudian mempertimbangkan susunan luas struktur molekul dan sifat surfaktan telah menjadi peningkatan eksponensial dalam penggunaannya di banyak aplikasi lingkungan untuk remediasi matriks tanah. Hal ini menunjukkan bahwa surfaktan dengan sifat spesifik dan struktur molekul dapat diterapkan secara strategis untuk berbagai kegiatan perbaikan tanah. Penambahan surfaktan pada tanah dapat mempengaruhi karakteristik tanah, juga termasuk permeabilitas, kekuatan geser, pemadatan. Kemudian penambahan surfaktan juga dapat mempengaruhi hidrologi tanah air. Bahan organik tanah khususnya dapat meningkatkan hidrofobisitas tanah dan dengan demikian mengurangi infiltrasi. Penyerapan surfaktan yang diaplikasikan ke dalam tanah mengurangi daya tolak air tanah. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai toksisitas surfaktan. Toksisitas surfaktan mengacu pada toksisitas terhadap mikroorganisme hewan dan tanaman. Surfaktan beracun merusak ekosistem tanah dengan menciptakan jalur konsumsi, penghirupan atau kontak untuk bahan kimia berbahaya untuk memasuki sistem biologis. Sebagian besar surfaktan sintetik yang digunakan untuk remedial POPS sulit terurai dan karenanya mereka bertahan di ekosistem tanah dan menimbulkan dampak buruk. Toksisitas surfaktan terhadap mikroorganisme tanah dinyatakan melalui berbagai mekanisme. Misalnya surfaktan anionik biasanya berkaitan dengan DNA, enzim, dan peptida yang merupakan makromolekul penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan reproduksi mikroorganisme. Berikut adalah link jurnal terkait dari sumber referensi PowerPoint yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.